pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita bersua lagi di acara SAR Search and Rescue. Dan tentu saja kita mengetahui bahwa kondisi akhir-akhir ini sangat tidak menentu untuk cuaca di mungkin bahkan di wilayah Indonesia ya. Dan utamanya untuk Solo Raya ini pun kita juga mengerti bahwa hujan tidak pasti datangnya begitu, dan itu terjadi setiap hari, terkadang pagi hari, sore hari, malam hari, dan itu pun juga dengan intensitas yang selalu beragam. Terkadang lama sekali, terkadang juga hanya rintik-rintik. Namun di Solo terkadang juga meskipun tidak hujan, kiriman air itu pun juga terjadi di sungai-sungai seperti KLPT di Solo dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan hal ini kita akan bahas dengan kesiapan potensi relawan Solo Raya atau potensi SAR Solo Raya terkait dengan cuaca yang non predictable ini. Dan kita telah hadir di studio, ada beliau Ketua SAR Pos Surakarta, ada beliau Bapak Arif Sugiarto SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya? Mas Rudi, alhamdulillah baik. Iya. Dan di samping beliau ada Ketua SRU ya. Namun sekaligus beliau itu adalah Ketua FPRB Kota Surakarta atau Forum Pengurangan Risiko Bencana. Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, sehat. Alhamdulillah. Dan paling ujung ada Mas Muhammad Abdul Malik. Beliau anggota SAR MTA. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mas Abdul apa Mas Malik atau Mas apa ini? Biasanya Malik gitu. Mas Malik ya. Iya. Sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, ini tamu-tamu kita sangat berkompeten dengan hal yang kita bicarakan. Pak Arif mungkin bisa disampaikan sebenarnya saat ini kalau mungkin dari BMKG dan lain sebagainya, apakah mendapatkan informasi terkait dengan seberapa pentingnya kesiapan dari potensi SAR ini untuk mengantisipasi terkait dengan cuaca ini, Pak Arif? Baik, terima kasih Mas Rudi. Terkait situasi yang saat ini memang cukup mungkin puncaknya di bulan ini menurut ramalan BMKG. Kami dan potensi SAR yang ada di Solo Raya ini, selain kami berlatih bersama, nah saatnya mungkin saat-saat inilah kami siap siaga. Kalau di kami sendiri tentunya untuk di search and rescue. Kemudian terkait mitigasi dan lain-lain adalah dari BPBD. Tentunya kami bekerja sama dengan BPBD. Kemudian ada Pak Dian di sini dari FPRB ini sebagai ujung tombaknya dari BPBD. Ini kami selalu berkolaborasi dengan BPBD Solo Raya karena sesuai wilayah kerja kami tentang kesiapsiagaan dari kami dan potensi SAR saat ini sudah posisi selalu siap, walaupun sebenarnya bukan hanya musim penghujan saja, tapi kami selalu siap baik penghujan maupun tidak, kami posisi siap. Iya, iya, iya. Baik, itu yang menjadi gambarannya. Sebenarnya kalau Posar sendiri yang ada di mana Colomadu itu sendiri, itu anggotanya berapa sih, Pak? Begini, jadi anggota kami itu cukup banyak, Pak. Cukup banyak ya? Cukup banyak, saking banyaknya. Tidak bisa terhitung. Jadi kalau anggota kami sendiri hanya 19. Yang ada di kantor itu ya? Ada tidak ada di kantor. Oh, tidak ada di kantor malahan? Sebagian. Kami hanya 19 orang, itu pun kami harus membackup posar unit kami di Magelang sesuai arahan dari kantor pencarian pertolongan Semarang. Kebetulan di Magelang itu baru, jadi personel kami juga make up di sana. Ya, jadi kami efektif adalah 16 orang, harus mengcover
Solo Raya. Ya. Namun demikian kami tidak khawatir karena dari BPBD Solo Raya dan potensi SAR Solo Raya dan instansi daerah Solo Raya sangat mendukung sekali. Jadi saya kira tidak ada masalah. Iya, betul, karena sebenarnya potensi SAR yang ada di Solo itu memang bisa dikatakan koordinasi dengan kantor pos SAR Surakarta begitu. Nah, di samping beliau yang tadi beliau juga ketua SRU itu Pak, Solo Rescue Unit ya. Dan itu sudah sejak lama ada, bahkan beberapa tahun yang lalu Pak Dian juga pernah rawuh di sini untuk mengisi acara di SAR juga. Nah, Pak Dian juga selaku ketua FPRB Forum Pengurangan Risiko Bencana di Kota Surakarta. Kalau di FPRB sendiri, Pak Dian, apa sih action sendiri untuk teman-teman di FPRB, meskipun juga dari SAR MTA terlibat di sana juga, bahkan media kita pun juga ada di dalamnya, begitu Pak Dian, silakan Pak. Kalau untuk FPRB Kota Surakarta menginisiasi, membuat kajian dan merumuskan dan merekomendasikan terkait pengurangan risiko bencana, termasuk banjir, lebih ke arah situ untuk pengoptimalan kinerja teman-teman potensi relawan kemanusiaan di Kota Surakarta. Ada lagi namanya FORSAR, Forum SAR Kota Surakarta. Jadi ketika kajian ini sudah ada, nanti untuk pengurangan risiko bencana ketika terjadi tanggap bencana, itu adalah teman-teman FORSAR yang akan terlibat di sana. Karena di kebencanaan itu ada beberapa klaster, termasuk klaster logistik, pengungsian, dan pencarian dan pertolongan. Gitu. Ya. Dan kemudian untuk SRU sendiri sebagai potensi SAR yang ada di Solo Raya ini sebenarnya sudah sejak kapan ada Pak? Kita berdiri 20 Mei 2010. 2010. Ya. Dan sampai saat ini kegiatan-kegiatan kemanusiaan itu senantiasa masih terus dilakukan ya, bahkan terkadang mungkin itu adalah ketika mungkin tempat mungkin laka air lah, anggap saja seperti itu, dekat dengan base campnya SRU, maka di sana pasti paling cepat begitu Pak? Ya, kita masih, teman-teman masih standby operasi, cuma karena ini sudah banyak potensi SAR, jadi kadang kita tidak mengoptimalkan pasukan karena teman-teman kan masih banyak yang bekerja. Nanti kalau izin khusus, jadi untuk mengarah ke hal-hal yang besar saja. Kalau masih bisa dicakup oleh teman-teman potensi yang lain, kita lebih mengurangi penumpuan potensi di sana. Betul, dan juga menghemat tenaga juga ya. Nanti sekiranya mungkin ada sesuatu yang lebih besar, maka bisa dioptimalkan. Mungkin perlu aplusan waktu. Bisa jadi seperti itu kan. Iya betul. Ya. Kemudian beralih ke Mas Malik ini. Mas Malik selaku anggota di SAR MTA sebagai apa anggota? Mungkin ada di bagian tertentu? Diamanai menjadi penanggung jawab peralatan air. Itu ya, yang sementara ini kalau SAR MTA memang saya pun juga sering melihat pemberitaan di MTA TV begitu, bahwa sering sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan SAR MTA, ada laka air masuk, ada pohon tumbang ikut, ada menumbangkan pohon juga ikut ya. Ya pokoknya mau pohon tumbang dan menumbangkan pohon pun juga ada di sana ternyata. Dan seperti itu bagaimana mengkoordinasi, atau karena jumlahnya banyak begitu sehingga bisa siap sewaktu-waktu, bagaimana mungkin petanya bisa disampaikan? Ya, dari SAR MTA sendiri kan kebetulan juga kan di kita itu ada sistemnya namanya piket. Nah dari setiap hari piket dari tiap-tiap perwakilan, utamanya di perwakilan Surakarta, biasanya apabila cuaca atau keadaan itu memungkinkan seperti rawan terjadi bencana, biasanya yang piket itu lebih dibanyakkan personil piketnya dan datangnya itu lebih awal.
ya guna untuk siap siaga apabila dibutuhkan sewaktu-waktu seperti itu. Jadi ya utamanya kekuatan kita ya di situ. Adanya piket tiap hari dari tiap-tiap perwakilan MTA di Solo Raya seperti itu. Dan tak lupa juga pun kita yang standby di posko pun apabila yang piket belum ada ya semaksimalnya kita dan dari personil yang dekat dari posko untuk merapat ke posko atau langsung ke lokasi, katakanlah ya asesmen apa yang dibutuhkan di lokasi. Nah kita nanti yang di posko yang akan persiapan membawa alat untuk membantu di operasi seperti itu. Berapa sih personel yang saat sekali piket itu? Rata-rata dari tiap perwakilan itu berbeda, karena juga jumlah dari setiap perwakilan pun anggotanya juga berbeda, Pak Rudi. Kalau contohnya seperti Sukoharjo, Sragen, Karanganyar itu notabene personelnya itu banyak, jadi bisa sekali piket itu 5 orang lebih. Nah, seperti yang perwakilan lainnya yang masih minim ya 3 atau 4 seperti itu. Dan selama ini yang terjadi dengan apa ya, kegiatan-kegiatan kemanusiaan, entah itu pertolongan atau pencarian atau hal-hal yang lain yang dilakukan, itu apakah dalam seminggu itu selalu full ada atau kita memang selalu nunggu, tapi bisa di rata-rata, Mas? Kalau setiap minggu ada, kayaknya intensitasnya kalau akhir-akhir ini ada seperti ya pohon tumbang kan kemarin juga beberapa kali sering terjadi, utamanya di daerah-daerah. Walaupun kita yang dari posko tidak berangkat, tapi kan dari SAR MTA yang di daerah itu pasti ada, seperti di Sukoharjo ada, yang di Klaten juga ada. Nah maka dari itu kalau dikalkulasi mingguan itu ya hampir 1 minggu pasti ada gitu. Tapi ya tadi di beda-beda lokasi seperti itu. Ya, karena saya pun juga ikut di grup tersebut ya, dan mengetahui bahwa ketika mungkin ada pohon tumbang daerah Bulu misalnya begitu, maka langsung di-share yang paling dekat siapa begitu ya. Itu yang menjadikan sesuatu tidak nunggu lama gitu ya. Ya, baik. Kemudian Pak Arif lagi, sebenarnya kalau yang seperti ini untuk kegiatan-kegiatan atau yang ada di potensi SAR masing-masing itu seperti apa Pak idealnya Pak? Terima kasih. Bisa jadi seperti SAR MTA mungkin juga sudah semaksimalnya begitu, tapi masih kurang misalnya seperti itu ya. Jadi begini, mungkin kalau kami ini kan khusus di search and rescue. Kebetulan kalau potensi SAR di Solo Raya ini rata-rata kan double, Mas. Satu sebagai relawan, satu juga sebagai tim rescue. Nah ini yang kami dorong memang sesuai arahan pimpinan, kami mendorong untuk peningkatan kompetensi di search and rescue. Kami bekerja sama kemarin juga sudah melakukan juga dengan potensi Solo Raya gabungan, kami beberapa kali latihan untuk peningkatan kompetensi. Karena ke depan memang itu yang kita butuhkan. Jadi pada saat, karena di Solo Raya ini saking banyaknya potensi SAR, makanya dengan adanya peningkatan kompetensi nanti harapan kami yang ada di lokasi saat pencarian itu yang memang berlisensi. Harapan kami seperti itu. Itu bukan tidak menghargai teman-teman relawan yang lain, tidak. Tapi nanti yang teman-teman relawan ini yang lain yang mungkin kompetensinya tidak di situ akan kami tempatkan sesuai kompetensi yang ada. Misalnya, karena kan sesuai disampaikan Pak Dian tadi kan, misal di kebencanaan pun ada klaster-klasternya. Begitu juga di kami kan ada, begitu sudah posko berdiri, ini kan ada klaster-klasternya juga, bisa di mungkin nanti di rescuernya, bisa di dapur umumnya, bisa di komunikasinya, macam-macam. Jadi mungkin terkait sekarang ini kan debit air kan juga tinggi, ini kan butuh intelijen. Kebetulan Pak Dian ini intelijen, airnya bagus. Saya ngikut juga ini. Mungkin seperti itu Pak Mas Rudi. Baik, jadi tidak perlu kecil hati bagi yang orang ternyata aku yang maju melu dayung misalnya itu, saya jadi nggak bermanfaat. Itu tetap salah bermanfaat, itu bermanfaat di klaster yang lain. Betul.
Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, sangat menarik sekali bahasan pagi hari ini, faktual sekali, dan ini akan membuka kesempatan pertanyaan. Bagi Anda yang bertanya, silakan nanti telepon di 02716793000, SMS WA di 08112553000. Namun sebelumnya kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak sajian SAR untuk hari ini, dan masih ada tamu-tamu kita yang luar biasa dari Posar. Ada ketuanya Pak Arief Sugiarto, ada Pak Dian Kurniadi dari FPRB, dan Mas Malik, anggota SAR dari SAR MTA. Ya, kembali lagi kita akan berbincang dengan beliau-beliau, dan Pak Dian mungkin juga bisa disampaikan sebenarnya. Kalau potensi-potensi sendiri ini masing-masing kan memiliki karakter ya, beda-beda ya pengelolaannya begitu. Kalau di Seru sendiri bagaimana Pak untuk pengembangan anggota SAR sendiri, kemudian untuk pengadaan alat-alat seperti apa itu Pak? Untuk pengembangan kita melakukan pelatihan internal maupun juga eksternal terkait dengan beberapa potensi yang lain. Satu itu untuk pelatihan di internal. Rutin itu Pak, seperti latihan-latihan itu Pak? Ya. Karena kondisinya tadi sangat beragam ya, anggotanya ya. Yang kalau selama ini yang selam kita rutin tiap Senin malam. Senin malam? Ya, Senin malam karena teman-teman bekerja. Kemarin beberapa bulan Januari kemarin kita dengan beberapa potensi melakukan latihan water rescue di irigasi Mirun. Itu mungkin ke depan akan kita lakukan lagi terkait dengan water rescue, tapi di waduk, karena kemarin ada beberapa yang belum termasuk untuk namanya itu operasional mopel, karena biar operator mopel tidak tergantung 1-2 orang. Kalau satunya bekerja nanti yang mopelnya nggak bisa berjalan kan gitu. Itu terkait itu. Kalau pengadaan alat selama ini kita patungan, satu, kedua kita mencoba memasukkan ke beberapa BUMN. Pernah kita mendapat bantuan dari Bank Indonesia, pernah juga mendapat bantuan dari PLN. Oh, iya. Dan itu memang semaksimalnya sudah dilakukan oleh Seru ya, dan hal tersebut juga tidak menyurutkan meskipun dengan kondisi beragam tadi, ada yang mesti bisa piket beberapa atau sedikit tidak masalah, namun giroh atau semangat itu selalu ada di anggota Seru ya Pak ya? Insya Allah. Ya. Kemudian Mas Malik, kalau di SAR MTA sendiri, apakah rutinitas latihan itu juga selalu ada Mas? Ya. Kalau dari SAR MTA sendiri, untuk rutinitas latihan rutin itu ya seperti Seru. Kalau kami itu latihan yang rutin, biasanya itu hari Sabtu pagi. Latihan apa itu? Latihan selam kita juga. Latihan selam. Latihan selam di kolam renang Tirtomoyo Panggung. Itu ya kita biasanya itu hari Sabtu pagi. Pun kemarin kita juga perdana, kita bersama latihan Seru bersama di Umbul Pelusuan Pak Dian. Kita latihan selama malam. Seperti itu, karena juga mengingat aktivitas dari anggota SAR MTA juga. Banyak kan kalau Sabtu pagi kan Maisa bekerja, sudah ditinggalkan, terus kita juga memberikan waktu atau wadah yang bisanya longgar malam, ya itu tadi kita anggarkan sebulan sekali latihan selama malam bersama teman-teman potensi yang lainnya, seperti itu. Ini ngomong-ngomong tentang selam malam ini sendiri, saya malah belum begitu mengerti, dalam artian pokok utamanya latihan di selam malam ini sebenarnya
seperti apa? Apakah memang ketika pencarian ada di Bengawan Solo yang notabene di sana kita tidak bisa melihat ya, itu apakah selama malam diantaranya juga melatih ketika nanti kondisi airnya seperti itu? Bisa dari keduanya? Kalau yang lebih utama karena kesibukan bekerja lagi. Oh itu. Karena mencari, kalau siang teman-teman bekerja tidak bisa, ya paling longgar kan malam. Gitu. Simpel, sebenarnya simpel di situ. Saya belum. Hanya biar teman-teman bisa berlatih, gitu, cuma itu aja. Tapi kolam renang yang buka mana? Kebetulan kita di Sendang Plesungan. Sendang Plesungan. Nah, meskipun tidak terlalu dalam, cuma 1,8, tapi cukup lumayan untuk melatih secara intens teman-teman menggunakan peralatan. Itu kolam renang bukan? Kolam renang. Kolam renang. Dan memang dibuka malam hari. Ya kita. Atau sudah janjian ya dengan minta izin dengan pengelola ya. Sama juga dengan Mas Malik tadi. Malam itu karena tadi terkait dengan tidak bisanya kru di siang hari gitu. Salah satu alasannya itu juga. Pun kita di jenjang sertifikasi A2 itu ada materinya juga selama malam. Oh ya. Ya seperti itu. Jadi, peruntukannya seperti apa sebenarnya? Kalau peruntukannya mungkin kalau di pencarian selama ini saya pribadi belum pernah menemui untuk selama malam. Tapi kalau yang dijelaskan mentor kemarin saat sertifikasi itu seperti diadakan penyelaman di laut seperti itu. Seperti orang penelitian diadakannya selama malam pun ketika keadaan siang atau malam pun juga berbeda. Kita juga ada perlengkapan tambahan seperti senter di dalam air pun. Gimana cara kita menyampaikan kode di dalam air menggunakan senter itu pun juga ada materinya. Nah maka dari itu kita secara utama mengadakan selama malam pun harapannya mempersiapkan ketika nanti mau menaikkan tingkat ke jenjang sertifikat A2 di Selam seperti itu. Kalau untuk kru SAR MTA sendiri itu pemilik sertifikasi A1, A2 dan sebagainya berapa jumlahnya Mas? Di data terakhir itu yang A1 kurang lebih ada 20-an personil. Untuk A2 kurang lebih kita ada 6 atau 7 orang. Untuk A3 kita ada 2. Seperti itu. Iya. Ya, dan maksimal ada A berapa sih? Kalau maksimal kemarin itu ada A4. Terus nanti bisa B1 untuk sebagai mentor atau pelatih begitu ya? Pelatih seperti itu. Ya, ini seperti driver bis juga ini ada B1. Ya, Pak Arief bisa disampaikan ini terkait dengan potensi SAR yang selama ini ada, misalnya adakah spesialisasi daripada potensi SAR yang ada di Solo? Ya. Inilah Mas Rudi yang kami sampaikan, potensi SAR Solo Raya ini luar biasa. Kalau dulu kami harus nyari selam, terutama selam nih. Nyari selam itu ya paling terbatas sekali. Tapi sekarang semua sudah giat berlatih semua, dan kita itu ibaratnya sekarang terutama yang di Arkal butuh selam. Itu sudah penyelam itu lebih dari cukup. Ini yang kami sampaikan tadi bahwasanya dukungan potensi Solo Raya ini luar biasa untuk terkait dengan search and rescue. Ya, terkait peningkatan kan tentunya bukan hanya di selam saja. Kami memang ada di MFR, ada di jungle, ada di ketinggian di HAT, salah satunya juga selam. Itu banyak Mas kompetensi, ada di VAR, ada di convent space, banyak sekali untuk itu. Alhamdulillah kalau untuk potensi Solo Raya ini mungkin menggali pengetahuannya ini cukup antusiasnya tinggi sekali. Jadi ya itu tadi, terima kasih. Kami hanya bisa bilang terima kasih, luar biasa dukungannya. Jadi kan itu memudahkan kami juga. Betul. Beda manakala teman-teman ini punya kemampuan
tinggi, tapi susah koordinasi, ini juga akan nanti akan jadi polemik. Ada ya seperti itu sebenarnya. Di Dulu tempat lain mungkin saya nggak tahu kalau di tempat lain, tapi alhamdulillah di sini dan nunjuk tempatnya maksudnya. Ya, ya. Kalau di tempat lain saya kurang tahu, karena kebetulan saya belum pernah ke apa ya, ke daerah-daerah tersebut. Alhamdulillah saya selalu di daerah yang dimudahkan. Alhamdulillah. Dulu saya pernah di Wonosobo, di Semarang, semua sama. Tapi saya kira seiring perkembangan zaman sama kok Mas Rudi. Semua sudah terintegrasi dari pemerintah maupun potensi SAR, semua beriringan semua. Ya, tapi adakah juga yang di daerah tertentu, saya soalnya tidak tahu ya, misalnya di wilayah tertentu itu potensi SAR sedikit, itu ada juga? Ada ya? Juga Pak. Jadi kalau mungkin kalau di Solo Raya itu ada di daerah yang masih sedikit, daerah Juwanginan ya, daerah Juwangi itu masih sangat-sangat minim. Boyolali ya? Boyolali ya, tapi kalau yang Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Surakarta apalagi, semuanya sudah banyak. Sragen, yang paling hanya tinggal ya daerah-daerah utara, itu pun masih bisa tercover dari teman-teman Boyolali biasanya ke sana semua. Saya sendiri juga tidak tahu ya, karena saya juga sedikit awam dengan potensi SAR. Jadi misalnya HNC begitu, mereka pernah latihan dengan helikopter misalnya seperti itu. Kemudian yang dekat-dekat dengan gunung itu biasanya ada AGL, ada Barameru ya, nah, Barameru dan sebagainya. Nah, apakah itu terjadi karena apa ya, laka-laka yang sering di sana ada itu terkait dengan kondisi alamnya begitu Pak? Jadi kalau teman-teman, kalau Barameru, AGL kan itu gunung ya. Jadi dulu kalau itu kan senior kami jauh sebenarnya. Jadi beliau-beliau itu sebelum potensi SAR banyak itu beliau-beliau ini sudah di sana Pak. Kalau Barameru itu kan orang-orang asli sana, lebih orang-orang asli kampung, karena kemudian potensi SAR luar biasa ini, beliau-beliau ini juga akhirnya mendirikan biar terintegrasi, biar terorganisasi, itu juga mendirikan di sana. Kalau teman-teman AGL kan orang-orang Karanganyar yang ya sama lah, saya kira hampir sama ya. Jadi memang awalnya beliau-beliau ini tidak di set and rescue, tidak. Nah, karena memang panggilan jiwa memang di sana, mungkin nyaman di sana karena orang-orang asli sana. Nah, itu akhirnya seiring perkembangan zaman organisasi SAR ini banyak sekali, akhirnya mereka bergabung dan inilah akhirnya terjadi seperti ini. Ya. Saya juga ingin sedikit mendalami sebenarnya kalau potensi-potensi SAR yang ada misalnya Barameru ataupun AGA sendiri itu kan mereka utamanya dalam operasinya penyelamatan orang-orang yang kesasar di gunung misalnya seperti itu. Nah, seperti itu apakah kadang-kadang ilmu yang mereka terapkan ketika dilatihkan itu di pelatihan atau diklat SAR itu sendiri, nah itu terkadang ini tidak standar, tapi mereka menggunakan. Apakah pernah terjadi seperti itu? Kalau dulu iya, tapi kalau sekarang kan teman-teman baik di Barameru maupun di AGL ilmunya sudah sama. Kalau dulu kan kita pakai koordinat, mereka pakai area. Areanya ini di mana? Penggik misalnya seperti itu. Penggik itu di mana? Koordinatnya kan nggak ada. Oh berarti misalnya di koordinat sekian. Oh di sini kan gitu. Itu yang perlu memang menyelaraskan. Atau di yang tempat ini pos 2 misalnya yang geser sedikit itu. Taman Sari. Ya itu yang video studio, misalnya studio alam, kita kan nggak tahu studio alam di mana. Oh di sini kan kita samakan, kita padukan. Itu akhirnya kalau sekarang sih semua teman-teman bukan hanya di AGL Barameru, teman-teman di bawah pun juga semangatnya untuk latihan ini sudah. Jadi perkembangan teknologi itu sangat mendukung operasi SAR ya. Sangat sekali Pak. Ya.
seperti tadi disampaikan bahwa alat-alat selam itu pun juga semula hanya 1-2, tapi sekarang sudah hampir semuanya pada memiliki begitu. Kadang kita malah nggak nyelam, kita sebagai SFT officer saja. Kadang penyelamnya sudah banyak, jadi cuman kita tinggal arahkan saja. Karena kalau latihan bareng kan standarnya kan sudah sama. Yang penting badinya ini harus badinya yang nyelam sama yang di atas ini harus match dulu. Ini kalau nggak match bahaya. Itu aja yang memang perlu. Baik, ke Pak Dian lagi ya. Pak Dian, kalau di FPRB sendiri selama ini apakah kalau tadi Arif Pak Arif, ini meskipun di kantor hanya memiliki teman 18, bagaimana dengan FPRB? FPRB itu termasuk gemuk. Oh, gemuk. Termasuk gemuk. Karena komposisi pengurus kita tuh hampir kurang lebih 40 orang. 40 orang? Ya, dari kurang lebih 70 anggota, itu ada 40 pengurus. Sangat gemuk. Dan itu pun pembagian bidang-bidangnya apakah selama ini sudah apa detil, karena banyaknya gemuknya tadi mestinya detil gitu? Ya detail sekali karena itu ada 4 bidang, itu bidang penguatan kapasitas kelembagaan, penguatan jaringan, penguatan advokasi kebijakan, sama bidang pengelolaan data dan informasi. Jadi itu sudah mencakup semuanya untuk melakukan kajian risiko bencana, termasuk nanti akhirnya nanti kan rencana operasi. Akhirnya kan ke situ, dari kajian akan terbentuk banyak sekali, akhirnya outnya rencana operasi. Karena ini ada beberapa, ada potensi, ada FPRB dan kemudian Basarnas. Bisa disampaikan ya, ini ngomong-ngomong tentang ngomong-ngomong tentang organisasi yang ada di kerelawanan. Ini ada yang mengurusi kerelawanan dan bencana. Ini ada BPBD, ada FPRB, ada Basarnas, ada Forsar dan sebagainya. Nah, ini seperti apa sih pemetaannya, kemudian menggarapnya di lapangan? Nah, itu Pak, ini memang seni, unik ini. Nah, bagaimana ini? Jadi teman-teman ini kan rata-rata di potensi SAR ini kan, kalau kami sebenarnya fokus Pak di search and rescue. Namun demikian kan teman-teman di kerelawanan ada search and rescue, kadang juga ada seperti tadi Mas Malik tadi, kadang motong pohon, kadang apa tadi Mas? Numbangan pohon, kadang mengatasi pohon tumbang kan gitu. Nah ini kan kalau kami mohon maaf di pohon tumbang kami memang tidak bergerak, mohon izin, karena memang bukan kok tidak bermaksud tidak membantu, tidak. Memang karena memang regulasi kami juga harus dibatasi di situ, biar tidak tumbang tindih. Termasuk di kebencanaan pun kami hanya fokus di search and rescue. Beda dengan teman-teman nanti bisa menempatkan diri di beberapa posisi. Nah nanti yang punya kualifikasi search and rescue bergabung dengan kami. Seperti itu Mas Rudi ya. Jadi kalaupun dari SAR MTA tadi menumbangkan pohon dan mengatasi pohon tumbang itu terjadi, itu bukan berarti dalam arti mangkir atau menyelisih apa-apa yang di Basarnas ya. Tapi di sana karena juga kebetulan ada banyak tenaga begitu, ada banyak teman yang bisa itu, dan itu semuanya juga dalam rangka mengatasi kondisi lapangan yang memang butuh segera untuk ditangani. Jadi untuk teman-teman ini kan punya 2 induk sebenarnya malah. Manakala beliau ini bergerak di dunia kerelawanan, BPBD yang sebagai induk. Manakala bergerak di search and rescue nanti bersama kami. Jadi enak malah. Double cover. Alhamdulillah SAR MTA memang banyak personelnya, jadi mau berbagi-bagi insya Allah tidak ada masalah, dan pasti di situ ada prioritas penanganannya begitu ya. Kalau di FPRB seperti apa Pak tupoksinya nantinya
ke tadi yang numbangkan pohon itu atau mengatasi hal-hal termasuk pencarian dan pertolongan tadi, Pak Dian? Kalau di FPRB sebenarnya penguatan ke klaster, karena ada klaster bencana, ada banyak klaster, masuk klaster pendidikan. Nanti teman-teman satu potensi relawan tuh mungkin ada mempunyai yang karakteristik trauma healing bisa, mungkin di kesehatan juga bisa, mungkin di pengungsian juga bisa, ada yang di set and rescue. Jadi satu potensi itu mungkin mempunyai banyak kapasitas. Betul. Nah, itu nanti kan teman-teman yang di FPRB, oh ini loh, klasternya ini adalah MTA mungkin punya klaster banyak, trauma healing juga bisa, mungkin di logistik juga bisa, di pengungsian juga bisa, mungkin seperti itu. Dan sekarang ini mulai pemetaan dari FPRB atau BPBD yang memetakan atau kita masih mengambil datanya BPBD. Oh, BPBD. Yeah. Oke, ya. Baik, Pak Arief, Pak Dian, Mas Malik, terima kasih sekali atas kehadiran ini dan membuat kita semakin paham bagaimana klaster-klaster itu ada, kemudian penanganan yang tidak tumpang tindih. Namun kalaupun ada SAR yang di sana macam-macam gitu, itu pun juga tidak masalah ya. Alhamdulillah sampai saat ini pun SAR MTA bisa melakukan itu semuanya. Dan semuanya berkat pertolongan Allah. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, ayah terima kasih sekali atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian SAR Search and Rescue untuk hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita bincangkan hari ini bisa membuka wawasan kita terkait bagaimana dunia kerelawanan itu ada. Dan kita pantas atau patut untuk berterima kasih kepada beliau-beliau yang sudah merelakan dirinya untuk mengenyampingkan bisa jadi keluarganya, kemudian waktunya dan hal-hal yang privasi darinya untuk dicurahkan tenaganya ke kerelawanan ini. Saya Rudi Herfianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.